Raoba wa amate dia. Puji Tuhan. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, hubungan kita dengan Allah atau hubungan Adam dan Hawa putus. Ya, ada yang sedang putus hubungan. Kalau ada yang sedang putus hubungan, segera perbaiki. Tapi kalau putus hubungan karena memang tidak bisa diperjuangkan lagi, kayak pemuda remaja, mungkin tidak bisa diperjuangkan lagi, silahkan putuskan, ya. Tetapi kalau sudah suami istri, no, tidak bisa putus, ya. Oke, apa yang dipersatukan oleh itu tidak boleh diceraikan oleh apapun, kecuali kematian. Ya, jadi keadaan manusia yang sebenarnya telah mati, ya, mengalami kematian dan perlu penebus, perlu seorang penolong yang lebih kuat dari penolong yang biasa kita lihat di dunia ini. Perlu seorang penolong yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Nah, Allah tidak mau supaya hubungan kita dengannya terputus dan tidak ada komunikasi. Allah mau kita punya komunikasi dengannya. Amin. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga kita, itu sangat hampa rasanya, ya, tidak bisa. Jadi Allah mau supaya hubungan kita dengannya dipulihkan kembali, ya. Kenapa? Karena di dalam Roma pasal 3 ayat ke-23 firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi puji Tuhannya, di perjanjian baru di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, apa katanya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu gak sia-sia. Kita yang percaya ini gak sia-sia, Bapak Ibu, ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi apa? Memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Jadi kalau di Roma pasal 3 tadi ayat 23, firman Tuhan tekankan bahwa semua manusia di dunia ini telah berbuat dosa, jatuh ke dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Makanya kalau di Matius, Maleakhi dengan Matius itu ada satu lembar yang kosong. Berarti ada beberapa tahun Allah tidak ngomong lagi dengan manusia. Allah ada beberapa waktu Allah tidak lagi memperdulikan manusia. Kenapa? Karena manusia ada di dalam dosa. Namun Allah mencintai kita. Allah datang sebagai manusia. Kenapa Dia mau menjadi manusia? Supaya apa yang dirasakan oleh Kak Ratna, Dia bisa rasakan juga. Laparnya bagaimana, Dia akan rasakan. Itu tujuan Allah datang ke dunia. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi selain kita menerima keselamatan dari Yesus Kristus, yang berikutnya kita menerima yang namanya keselamatan dari Kristus, dan yang kedua kita menerima kuasa dari kebangkitan Yesus Kristus itu, ya. Tidak hanya keselamatan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan, ya, Yesus Kristus, kuasanya, kebangkitan kuasa daripada Yesus Kristus akan menyembuhkan kita, menguatkan kita yang lemah, memberikan kita pengharapan, memberikan kita mujizat, kuasa yang luar biasa, ya, menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Itulah kuasa daripada kebangkitan Yesus Kristus. Setiap pekerjaan daripada si iblis, kuasa dari si iblis dipatahkan, maka itu dikalahkan oleh Tuhan Yesus dan memberikan pengharapan. Dan orang yang mengalami kegagalan akan mengalami yang namanya kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat seandainya, ya,
Seandainya Yesus tidak bangkit di hari yang ketiga, saya mau katakan sia-sia wawan tidak. Sia-sia kita percaya sama Tuhan. Iblis tetap tertawa. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, disalibkan dan mati, dikubur, iblis itu tertawa. Dia merasa, oh saya menang. No mana raudua di saya. No menang, no mati. Musuh saya, yaitu Yesus. Berarti dia merasa bahwa dia akan menguasai dunia ini, manusia ini menjadi pengikutnya. Dan kalau Yesus tidak mati, kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, firman Tuhan katakan keselamatan kita itu tidak sempurna. Jangan nanti kita katakan kan sudah mati Yesus, sudah mati, berarti menebus dosa saya. Iya, sudah menebus dosa setiap kita Bapak Ibu. Tapi satu hal jangan lupa, dia harus bangkit di antara orang mati supaya sempurna keselamatan yang diberikan dalam hidup kita. Amin. Itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, makanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57 berkata di situ, di manakah sengatmu hai maut? Di mana kemenanganmu hai maut? Karena kenapa? Karena maut tidak bisa mengalahkan Yesus yang kita sembah itu, Yesus yang luar biasa. Karena pada waktu Yesus bangkit, ada dua versi cerita. Yang pertama, dari murid-murid Tuhan Yesus, ketika dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, apa dia katakan? Bahwa saya sudah bangkit, ya. Ada seorang malaikat mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Itu cerita yang pertama. Dan cerita dari imam-imam, kepala-kepala rumah ibadah yang percaya akan janji firman Tuhan dan hukum Taurat, mereka membuat hoax, ya, cerita palsu, berkata bahwa katakan mereka bayar, tahu dunia politik, ya kan? Jadi mereka bayar kepada pemimpin, kepada siapa yang ada di situ, katakan bahwa Yesus itu tidak bangkit, tetapi dicuri, disembunyikan. Itu adalah hoax. Jadi ada orang yang percaya bahwa Yesus tidak bangkit. Ada orang yang percaya Yesus bangkit. Tapi saya percaya pada hari ini kita umat-umat Tuhan, umat-umat yang walaupun tidak melihat, tapi percaya bahwa Yesus itu bangkit. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu Yesus mati, murid-murid Yesus mengalami ketakutan, kekecewaan, hilang harapan. Lehade Yesus saya dan Yesus wilayah kita nih. Lehade Yesus saya kembali amuda. Tidak ada lagi Yesus yang menolong. Siapa yang akan menolong saya dan kawan-kawan yang lain? Murid-murid luar biasa, mereka takut, kecewa, tidak punya lagi harapan. Salah satunya adalah Petero. Dimana Allah Yesus nuhianati Yesus. Paba Yudas gatol ya, gagal total, ya, magaga total ya saya. Lekenya saya harapan. Sebenarnya sudah baik, dia mengembalikan 30 keping perak, menyesal ya. Tapi penyesalannya tidak membuat dia berubah. Dia berjalan tengah, gantung diri, gantung diri yang mati, selesai. Tidak ada lagi harapan untuk ada pengampunan. Tapi Petrus, ketika Yesus bangkit, dia mengalami perubahan. Walaupun pada awalnya adalah seorang pengkhianat, dia adalah orang yang mengatakan bahwa aku tidak mengenal Yesus. Padahal setiap hari bersama-sama dengan Yesus. Dia adalah murid yang dipilih oleh Tuhan. Tapi pada akhirnya dia memilih untuk mengkhianati. Tapi pada akhirnya Petero kembali pulih kehidupannya. Hubungannya dengan Yesus Kristus menjadi pulih. Kenapa? Karena dia mau berubah. Dan yang lebih terutama adalah Yesus itu sudah bangkit dan memberikan harapan bahwa Petrus mengalami perubahan.
mulia. Bahkan Petrus menjadi seorang yang menjadi rasul yang luar biasa. Rasul yang menyampaikan firman Tuhan kemanapun. Tuhan pakai kehidupannya menjadi orang yang menjadi pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa? Slide ya, yang berikutnya. Mengapa kebangkitan Yesus Kristus itu penting? Yang pertama, jika Kristus tidak bangkit, yang pertama saya boleh catat di sini, khotbah atau pengajaran menjadi sia-sia, Bapak Ibu. Boleh kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Apa di situ dulu? Sia-sia pemberitaan para rasul bahwa Yesus sudah bangkit. Tidak ada artinya, tidak ada faedahnya lagi kalau Yesus tidak bangkit. Itulah kuasa daripada kebangkitan Yesus Kristus. Sia-sia kita tidak bisa lagi mempercayai rasul itu. Para hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kenapa? Karena bohong. Yesus tidak bangkit. Itulah kalau seandainya Yesus Kristus itu tidak bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, jika Kristus tidak mati, iman kita menjadi sia-sia, Bapak Ibu ya. Kita lihat di kalimat berikutnya, 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sia-sia wa matida kejoayan halade mau Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia wa mati kejoayan. Tapi puji Tuhan, Allah bangkit mengalahkan maut itu. Berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga, para rasul adalah pendusta seandainya Yesus tidak bangkit. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 15 berkata, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkit, artinya Bapak Ibu, seandainya Yesus itu tidak bangkit, artinya Rasul Petrus dan kawan-kawannya berdusta, berbohong. Kita juga orang Kristen dicap orang yang berbohong. Kenapa? Yesusmu belum bangkit. Jadi periksa apakah Yesus di dalam hatimu masih bangkit, sudah atau mati aja masih di kuburan. Ya, kalau masih di kuburan Bapak Ibu. Ya, tapi saya berharap Yesus yang ada di dalam hati kita yang memberikan kita semangat itu bangkit. Amin. Amin. Jadi ketika Yesus tidak bangkit, artinya kita pendusta. Tapi puji Tuhan, Yesus yang kita sembah itu bangkit di antara orang mati. Selanjutnya, yang keempat, jika Kristus tidak bangkit, kita masih hidup dalam dosa. Itu tadi makanya saya mengatakan Bapak Ibu, kita jangan terlalu bangga ketika Yesus sudah mati. Yesus jangan sampai mati dalam hidup kita, amin. Kuasanya itu jangan sampai mati dalam hidup kita Bapak Ibu. Ya, kita masih hidup di dalam dosa. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-17 berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup
dosa. Berarti aurik pada soita nasa baba begafeka. Ya. Pada soita nasa bawa abele hore ni warisida moroi banenek moyangda. Ya da hawa koma Adam. Masih kita hidup di situ, kita tidak bisa dibebaskan kalau seandainya kemenangan itu tidak dialami oleh Yesus Kristus. Selanjutnya, yang kelima, yang terakhir, tapi bukan akhir cerita kita. Jika Kristus tidak bangkit, orang-orang percaya binasa. Ayat 18, 1 Korintus 15 tadi masih. Di ayat ke-18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Si mati ke zoabah ke zoaya le akan dialami wa auri sila itu. Nah, seandainya Yesus yang kita sembah itu tidak bangkit. Jadi Bapak Ibu, itulah pentingnya kebangkitan Yesus dalam hidup kita. Berapa orang, ya, ada beberapa orang tidak mau peduli tentang peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa orang tidak peduli tentang peringatan Paskah, ya, seperti hari ini. Ada beberapa orang karena mereka tahu bahwa mereka tidak tahu bahwa begitu pentingnya kebangkitan Yesus itu dalam setiap hidup orang percaya. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus. Ayo kita lihat Bapak Ibu. Ternyata di dalam kebangkitan Yesus Kristus itu manusia itu diberikan pengharapan. 1 Petrus pasal 3. Kebangkitan Kristus itu memberi manusia semangat dan harapan yang baru sesuai janji firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Saya akan baca dalam bahasa Nias supaya orang tua kita juga mengerti. Satu Petrus pasalnya yang ke-1 ayat yang ketiga. Imane taruh main walangi sara vetero faja telu faja sara ayat telu imane nisuno lo walangi ama zoaya ita Yesu Kristo sino mamuli mangodono gaya ita dali wa aha kededenia anda sino fahena bawa notona anda si tenga faya moroi babe mauso Yesu Kristo anda moroi bangai simate. Jadi melalui kebangkitan Yesus Kristus, dia berkata tadi, Allah memberikan kita pengharapan. Yesus Kristus itu memberikan pengharapan. Ketika murid-murid Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Yesus sudah bangkit, mereka mengalami lagi yang namanya pengharapan. Mereka bisa mengalami pengharapan ke depan. Ada satu janji yang akan tergenapi dalam kehidupan mereka. Thomas, ketika Thomas adalah orang yang tidak percaya kalau tidak memegang, tidak melihat, tapi melalui ketika Yesus bangkit, dia melihat dan dia memegang, maka dia percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan memberikan dalam kehidupannya pengharapan. Murid-murid yang lain ya, mengalami kekecewaan pada awalnya ketika tidak ada Yesus itu katanya tidak bangkit. Ketika Yesus itu sudah dikatakan dicuri, disembunyikan, dan ketika Yesus mati, mereka kehilangan harapan. Tapi saya mau katakan pada hari ini buat kita Bapak Ibu, Allah yang kita sembah itu Allah yang memberikan kita pengharapan yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu
Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana ya, bagaimana agar kita dapat hidup dalam kuasa Kristus? Ya. Ini satu pertanyaan. Bagaimana kita mengalami, ada 3 hal Bapak Ibu ya. Bagaimana agar kita hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus? Mari kita lihat di dalam Galatia pasal 2 ayat 20a. Dia berkata di situ, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apa artinya Bapak Ibu? Biarkan Kristus yang mau mimpin kehidupan kita. Kalau kita mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu, mari Yesus itu yang menjadi pemimpin dalam hidup kita. Amin. Jangan kita yang menjadi pemimpin, tapi biarkan Yesus Kristus itu memimpin setiap hidup kita supaya kita berhasil. Kita lihat kehidupannya Rasul Paulus ya. Di situ kalau di dalam Filipi hawa. Kenapa? Itu dibesarkan ya. Rasul Paulus itu Bapak Ibu dibesarkan dan hidup sebagai orang terpelajar ya. Rasul Paulus ya, ia niha si terpelajar, orang yang terpandang, memiliki pendidikan yang tinggi, pandai. Tetapi kata firman Tuhan, dia mengakui bahwa apa yang ada di dalam hidupnya ia anggap adalah sesau. Dia mau ova aurinia, kembali yang memimpin adalah Yesus itu yang memimpin dalam kehidupannya. Pengenalan akan Kristus itu harus menjadi prioritas kita, menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan yang memimpin dan menuntun setiap kehidupan kita. Biarkan Yesus yang memakai kehidupan kita. Kalau Yesus yang memakai kehidupan kita Bapak Ibu, berarti kita boleh singkirkan segala keluhan ya, keangkuhan kita, kesombongan hidup kita, agar Kristus itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kita menyingkirkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan ya. Tuhan ingin agar Tuhan itu membawa kita masuk dalam rencananya yang indah dan ingin memakai kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada Bapak Ibu yang di sini yang dipilih oleh Bapak Ibu Gembala menjadi seorang pendoa kah, menjadi seorang singer kah, yang memimpin pujian kah, pemain musik kah? Kalau kita berkata saya mundur ya, saya tidak mau lagi mengambil pelayanan pekerjaan Tuhan, sia-sia Bapak Ibu, sayang sekali. Tuhan ingin mengkali ketika kita mau hidup kita, kau masih tahu Aurida Andre, kau masih tak ipimpin loa lagi. Berarti apapun yang dikehendaki loa lagi Bapak Aurida, kita harus mau. Kita harus menuruti. Berarti hidup kita harus jadi berkat bagi orang lain. Hidup kita menjadi terang bagi orang lain. Bagi keluarga kita harus mampu menjadi orang yang dipimpin oleh Tuhan. Orang yang dipimpin oleh Tuhan. Apapun masalah, apapun tantangan yang secoba modenia furena letebai ihala halu lagi akan hirau ke dalam. Mau suara orang lah, mau suara sumbang lah, mau suara angin sepoi lah, itu akan dia tinggalkan. Dia akan tetap pada pendiriannya. Dia mau melayani Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau memang tidak kita bisa bernyanyi, tidak memiliki suara yang musik, kita punya hal yang lain Bapak Ibu. Kita bisa menjadi pendoa tempat ini. Setiap hari Jumat sekali dalam 2 minggu kita ada 2 puasa, ada 2 beston. Ketika 2 beston ayo kita ikut. Walaupun mungkin kita tidak bisa membaca Alkitab sesudah nanti berdoa, nggak apa-apa. Yang penting kita berdoa. Kita berdoa buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Itulah orang yang sudah dipimpin oleh Yesus Kristus. Untuk mengalami hal demikian, harus Yesus itu menjadi utama dalam hidup kita. Yang memimpin hidup kita, Yesus Kristus.
Jangan jadikan alasan hal yang lain untuk tidak melayani pekerjaan Tuhan. Yang kedua, kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Yang berkata di situ, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya Bapak Ibu, ya, kita menekan ego. Ya, emosi ke wa egois tadi, egois banget. Baru memang udah dari sananya, ya. Harus kita menekan ego. Di dalam keluarga, kalau kita mau menang sendiri, masalahnya akan berrumit, ya. Masalah tidak akan terselesaikan kalau ego kita tidak bisa kita tekan. Kita tahu Yesus ketika dia mau menerima kematian di atas kayu salib, disiksa, kita lihat kalau di firman Tuhan ketika dia berdoa di taman Getsemani, ini adalah kunci bagaimana Yesus itu dapat meninggalkan atau menanggalkan kealahannya. Irei tatahnya yang luar biasa, irei kealahannya itu, ya. Dia datang ke dunia satu tujuan, karena dia tahu kalau tidak ada Allah yang menyelamatkan manusia, binasa. Dia berinisiatif. Inilah satu arti kerendahan hati Allah, ya. Kerendahan hatinya. Dia merendahkan diri, rela dihina, direndahkan, disiksa, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu adalah bukti bahwa dia menekan egonya. Karena Allah itu kan Allah raja di atas skala raja. Namanya raja, tidak boleh dong mengepel, gak boleh dong menyapu, gak boleh penerima tamu, gak boleh, kan raja. Raja itu yang dihormati. Tapi Allah mau menanggung dosa yang kita telah berbuat itu, supaya kita menjadi orang yang dimenangkan. Itu salah satu bukti bahwa Allah itu ingin supaya manusia itu bisa terbebas dari dosa, kutukan dosa. Jadi Bapak Ibu, mungkin dalam keluarga kita, ya, ada begitu banyak cobaan yang berat, perselisihankah itu, pertengkarankah, segala kekecewaankah, dan berbagai masalah apapun yang kita alami. Saya mau percaya, kalau kita mau menekan ego kita, mau kita merendahkan hati kita, jangan kita meninggikan ego kita, keegoisan kita. Saya tidak percaya kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita. Mungkin dalam keluarga kita mengalami kegagalan, mungkin dalam hidup kita apa yang kita alami, mungkinkah kegagalan demi kegagalan, masalah demi masalah, tantangan demi tantangan. Suamimu tidak mendukungmu, atau istrimu tidak mendukungmu, anak-anakmu tidak mendukungmu, orang lain tidak mendukungmu, malah menghina, mencaci maki engkau. Saya mau katakan, tekan saja egomu, gak usah dibalas, ya. Apa yang kita lakukan? Jangan juga berdoa buat dia, oh Tuhan patahkanlah kakinya, jangan. Ya, apa yang kita doakan? Tuhan jamahlah sahabat saya itu, jamahlah saudara saya itu. Walaupun demikian, kita harus memiliki yang namanya kasih. Allah, dia memberikan bukti bahwa dia mau menekan egonya. Dia tidak mau kita binasa. Kalau dia sebenarnya dia mau enak-enak saja, dia tidak mau ambil pusing kehidupan kita ini. Saya tidak percaya tidak ada yang akan duduk di bangku gereja di tempat ini. Kenapa? Karena semua sudah binasa oleh dosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat, hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga tidak lagi mementingkan diri kita sendiri, ya. Mereka juga mementingkan kepentingan orang lain, ya. Yang terakhir, kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 27 bagian A. Dia berkata di situ,
Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Jadi kita menerima satu kuasa. Artinya Bapak Ibu, kita diberi kuasa dan mengalami kemenangan karena kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Kita mengalami kemenangan. Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengalahkan maut. Ketika Allah mengalahkan maut, ketika Allah mengalahkan kuasa kegelapan itu, dia bangkit dari antara orang mati. Maka di situ kita pun diberikan kuasa untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Siapa musuh kita? Musuh kita adalah kuasa daripada kegelapan. Ya. Karena dalam Wahyu pasal 1 ayat 17b sampai 18, Wahyu pasal 1 ayat 17b sampai 18, saya berkata 17b, Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi iblis itu adalah bapa dari segala si pembohong atau penipu, dan dia selalu menipu dengan segala tipu muslihatnya. Ya, kenapa? Dia tidak ingin kita selamat. Itu tujuan iblis. Dia tidak ingin kita selamat, Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, dia ingin kita supaya tidak berdoa. Ketika kita ingin membaca firman Tuhan, dia ingin kita tidak bisa membaca firman Tuhan. Dan ketika kita sedang mendengar firman Tuhan pun, iblis sedang bekerja. Kenapa? Supaya firman kita tidak kita dengar, tidak bertumbuh, tidak berbuah di dalam hidup kita. Itulah iblis. Membuat kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa? Ketika kita mendengar firman Tuhan, disitulah kita bertumbuh iman kita. Pengenalan akan Kristus di situ bertumbuh melalui firman Tuhan yang kita boleh baca, kita dengar. Itu yang membuat kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi iblis, Bapak Ibu, dia itu suka menuduh kita. Dia masih bisa mengorek-orek masa lalu kita. Itu iblis. Kalau kita datang di hadirat Tuhan, kadang-kadang dia berkata, daun dunia mangat dan daun baca daun jangannya melalui wawado. Itu iblis tuh. Dia akan mungkin lagi masa lalumu. Baik daun penuh remaku baca daun ya Allah memati kejuai pasti. Karena dia ungkit. Kalau kita sudah bertobat, kita sudah meninggalkan itu. Dia ungkit. Kenapa? Dia mau supaya kita ini tidak selamat. Biar terus kita hidup di masa lalu kita yang buruk. Jadi iblis mau kita ini binasa. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, di situ dia berkata, kuasa itu akan turun atas kamu ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, memenuhi setiap kehidupan kita. Jadi jangan kita sia-siakan kuasa yang sudah diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Mari kita jadikan kuasa yang sudah kita miliki, itu yang sudah Tuhan berikan, kita pakai untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Karena kita bukan melawan darah dan daging, ya, tapi roh-roh, kuasa-kuasa kegelapan. Itu makanya kalau kita berdoa, segala kuasa kegelapan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Ya, dihancurkan. Artinya kuasa itu tidak berkuasa di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, alami kuasa daripada kebangkitan Yesus Kristus. Alami dalam keluargamu, alami dalam kehidupanmu secara pribadi, supaya hidupmu menjadi orang yang memiliki pengharapan yang penuh di dalam Tuhan. Ketika Allah sudah mati di atas kayu salib, dia bangkit di hari yang ketiga, dan dia naik, tujuannya adalah mau menyediakan tempat bagi kita. Jadi ketika kita nanti sudah bersama-sama dengan Kristus, kita boleh menikmati berkat-berkat, yaitu mahkota kehidupan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kiranya kebangkitan Kristus memberikan kita keselamatan, ya, sekaligus memberikan kita kuasa, ya, untuk menjalani hidup ini sebagai seorang pemenang. Mari kita raih kemenangan itu dengan hidup berjalan bersama dengan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita bangkit berdiri semua.
Kita nyanyikan lagu berkata, Yesus haya uge wa aurego. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Yesus, haleluya. Haleluya, Engkau sebenarnya ada suatu keuntungan besar pada Bapak Uri. Nah Yesus sudah enom mati baru ikuli mauso. Bahkan tali musa tengah mauso ya irugi ada noso ia baca rugo irugi ada Makanya kepercayaan kita tanggung-tanggung dunia tali musa. Sebab benar Yesus itu adalah penyelamat bagi